Letjen TNI Purnawirawan Sumardi, Ketua Umum Pejuang Bravo Limau, lantik dan kukuhkan pengurus DPD Daerah Khusus Jakarta. Pelantikan dan pengukuhan DPD Pejuang Bravo 5 atau PBL DKI Jakarta di Geraha LPJKN berlangsung meriah. Assalamualaikum Pak Ketua Umum DPP Pejuang Bravo 5. Apa harapan Bapak dengan adanya pelantikan dan regenerasi kepengurusan ini atau perubahan pengurus ini, dan harapan terbaik setelah dikukuhkan dan dilantik? Dan yang saya ketahui ini sudah berdiri sejak 2013 dan Bravo 5 sudah banyak terlibat dalam kegiatan sosial, politik, pemberdayaan masyarakat. Mungkin harapannya apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui, baru saja kita lantik Dewan Pengurus Daerah Khusus Jakarta yang merupakan kelanjutan karena beberapa tahun yang lalu ada beberapa pergantian di daerah itu. Program kita yang pasti kita mendukung program pemerintah. Tadi dikatakan oleh Pak Ketua DPD bahwa akan ada UMKM, ada juga nelayan. Itu memang program secara umum kita begitu, baik dari yang di Papua maupun yang sampai ke Aceh. Kita punya 34 DPD yang aktif begitu. Program kita adalah mendukung program pemerintah, siapapun pemerintahannya atau presidennya maksud saya begitu. Termasuk juga di daerah. Oleh karena itu komunikasi, koordinasi dengan pimpinan daerah, dengan organisasi di daerah itu harus ada untuk secara sinergi kita memajukan daerah kita. Visi dan misi kita satu, untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian Indonesia. Itu dan visi dan misi Bravo 5. Oleh karena itu melalui visi misi itu pimpinan daerah harus aktif untuk berkomunikasi, untuk mewujudkan, membantu mewujudkan program pemerintah. Dan tadi sudah saya lihat pagi-pagi ada pemberian makan bergizi, itu langkah pertama saja udah begitu hebat itu. Salut kepada DPD Bravo 5 DKJ sore. Dan ini permulaan yang bagus, apalagi penasehatnya semuanya ada profesor, ada ahli hukum, ada ahli pangan, ahli nelayan. Saya pikir DKI harus begitu karena DKI kan kota global ya, kota aglomerasi juga. DKJ maksud saya. Jadi kalau kita nggak ada aktif ya nggak ada gaungnya begitu. Nah, ini sudah gaung nanti Anda siarkan, woi Bravo 5 mantap begitu. Ya. Terkait sinkronisasi terhadap program Prabowo Gibran selama 5 tahun seperti apa, Pak? Ya, kalau saya lihat itu program Prabowo Gibran kan yang pertama masalah pendidikan yang pasti ya, ya kan. Yang kedua ekonomi mulai hilirisasi. Kemudian juga ada program digitalisasi lain sebagainya itu. Yang saya nggak hafal ada berapa model. Tapi ya kita ikut bagian itu. Makanya tadi kayak pendidikan, kita ambil bagian mungkin membantu di makan bergizi misalnya. Karena kita menyiapkan generasi muda, yang kita siapkan untuk persiapan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Jadi ini kita harus betul-betul ada perannya begitu ya. Dan ini kebetulan pengurus di sini juga berkompeten semuanya, mempunyai komitmen, mempunyai kepedulian, mempunyai semangat untuk memajukan Jakarta, memajukan program pemerintah, mendukung program pemerintah Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Terkait program ketahanan pangan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, memang programnya satu gizi, stunting, swasembada pangan. Apakah DPD dari 34 atau 38 provinsi yang ada di Indonesia bisa diberdayakan atau ada top down ke bawah gerakan? Ya itu himbauan kita untuk bisa tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah, memajukan tadi poin-poin program presiden ya. Dan tentu sekali lagi bahwa kita relawan, kita bekerja atas kesadaran dan kemauan, dan kita membantu pemerintah, kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
pemerintah daerah sendiri juga mesti juga program kan, dia juga akan mendukung itu. Nah, kita membantu di sana untuk mewujudkan bagaimana untuk masalah misalnya pendidikan, misalnya ketahanan pangan, dan lain sebagainya, ya. Gitu. Terkait ekonomi kerakyatan tadi ada program pertanian, ada nelayan. Sejauh mana programnya itu, Pak? Teknisnya seperti apa? Nanti kita infokan ke DPD. Yang jelas tadi DKJ-nya udah mulai. Tadi ada ketua nelayan, mungkin nanti minggu depan beliau akan ke Muara Angke sana untuk memulai program itu. Program pendidikan sudah kita mulai tadi, barusan kita mulai memberikan makan bergizi, ya. Kemudian juga program ekonomi ada UMKM. Jadi itu kan bagian-bagian yang sudah kita mulai kerjakan. Nah, harapan saya tentunya ini melalui media daerah juga begitu, karena ini kan 34 provinsi. Yang mudah-mudahan juga bisa begitu. Tentu tiap provinsi punya beda prioritasnya. Jakarta tuh sangat kompleks. Mungkin daerah lain juga apa yang dia kerjakan tergantung kondisi daerah masing-masing. Nah, ini yang lupa. Berarti Bravo 5 akan terlibat dalam bukan hanya pejuang seorang nasionalisme, tapi pejuang ekonomi untuk ketahanan pangan. Iya, membantu. Iya. Membantu. Kita modalnya kan mungkin pas-pasan gitu, jadi membantu. Oleh karena perlu koordinasi, sinkronisasi Pemda dengan pejabat-pejabat lintas sektoral, apa yang bisa kita, atau mungkin dengan swasta. Swasta kan punya CSR misalnya. Siap. Ayo kita kerja apa yang dikerjakan CSR. Membangun ini, membangun itu kan apa yang kita kerjakan begitu. Maksud saya berkoordinasi untuk membantu pelaksanaan program di daerah, ya, gitu ya. Oke, terakhir Pak, terkait visi misi Bravo 5 secara umum, sejauh mana menyambut Indonesia Emas tadi, menyiapkan apa sih kira-kira? Ya, Indonesia Emas itu ya. Assalamualaikum Bapak Ketua DPD Pejuang Bravo 5 DKI Jakarta dan Ketua Umum DPP Pejuang Bravo 5 Pusat. Hari ini pelantikan DPD Pejuang Bravo 5 DKI Jakarta. Saya mau nanyakan dulu yang pertama kepada Pak Ketua DPD DKI. Apa tujuan dari pelantikan ini? Apakah ini periodisasi? Terus bagaimana program ke depan dan harapan setelah pelantikan ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bahwa acara pelantikan Dewan Pimpinan ya daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada hari ini adalah dalam rangka regenerasi terhadap program-program yang telah dan sedang akan dilaksanakan di wilayah daerah khusus Provinsi Jakarta. Kemudian tentu tujuannya ini adalah untuk bagaimana organisasi Pejuang Bravo 5 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini agar tetap berkesinambungan dan terlanjut dengan program-program yang sudah disiapkan. Program-program yang sudah disiapkan tentu bagaimana kita meningkatkan dan membangkitkan ekonomi yang ada di daerah khusus Jakarta melalui satu pembinaan terhadap UMKM yang ada, kemudian juga terhadap masyarakat nelayan dan juga pada sektor-sektor yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini tentu kita mengimplementasikan program pemerintah melalui pemberian makan gizi gratis terhadap anak-anak yang ada di wilayah DKI Jakarta, baik Jakarta Utara, Selatan, Timur, Pusat. Kita undang, kemudian kita ajak bersama-sama untuk yaitu makan gizi gratis. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberian makan gizi gratis ini, tentu secara tidak langsung ke depan akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang dapat membangun bangsa ini yang kita cintai. Pengurusnya siapa saja Pak khusus DKI dan dirangkul dari kalangan mana saja? Untuk kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, saya sebagai ketuanya, Laksamana Pertama TNI Dr. Iwayan Warka, Magister Manajemen.
dibantu dengan beberapa Dewan Penasehat. Dewan Penasehat saya ini adalah Bapak Baktiar Rapaneli Ujung, ya. Kemudian ada beberapa anggota Dewan Penasehat, yaitu Bapak Profesor Dr. Firman Wijaya SHMA, kemudian ada juga Bapak Profesor Dr. Muhammad Said MAG, ada juga Bapak yaitu Frederick ya Purnomo, ya Hendrik Purnomo, dan juga banyak artinya dari tokoh-tokoh yang bergabung di Bravo 5 Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ada dari kalangan yaitu satu saya sampaikan adalah generasi muda, ya, ada pemerhati hukum, ada juga pemerhati yaitu usaha, pengusaha, dan lain-lainnya. Banyak sekali mendukung artinya kegiatan-kegiatan mengenai masalah program ke depan DPD Pejuang Bravo 5 Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Oke, terakhir, setelah pengukuhan dan pelantikan ini, apa program kerja terdepan dan yang paling strategis dalam waktu dekat? Yang paling strategis dan terdepan ini adalah tetap kita akan melakukan kegiatan untuk pembinaan pemberdayaan kepada yaitu UMKM yang ada di DKI. Yang kedua, bagaimana masyarakat nelayan ini agar dia dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui penangkapan ikan dan seterusnya. Kita akan lakukan pembinaan. Kemudian yang ketiga juga, kita akan tetap yaitu secara berlanjut akan memberikan yaitu makan bergizi gratis kepada anak-anak agar betul-betul siap menjadi generasi muda ke depan yang lebih baik dan juga untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Oke, terima kasih Bapak.